Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan sore hari ini, ucap syukur. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang memberikan saya kesempatan melalui Ibu Gembala boleh menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Ya, firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini saya beri judul Persekot Surga. Ya, katakan bersama saya, persekot surga. 2, 3. Persekot surga. Tahu artinya ya, Bapak Saudara ya? Kalau orang lama mungkin tahu, karena bahasa ini saya juga dapat dari Bapak Gembala, ya, Om Eliala, yang sering sekali, bahkan dari saya masih kecil, Bapak Saudara, mengatakan tentang hal ini. Persekot. Apa sih persekot? Bahasa zaman sekarang ini bilangnya jaminan, ya. Jadi jaminan kita memperoleh kerajaan surga, ya. Kalau pada kesempatan hari ini kita merayakan satu hari raya Pentakosta, hari yang ke-50, di mana kalau di perjanjian lama, Bapak Saudara, umat Israel itu, orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta. Ini Shavuot kalau dalam bahasa Ibrani seperti itu. Ketika mereka merayakan menerimanya hukum Taurat, ya, ketika Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan ketika kita belajar perjanjian lama itu, ya, ketika hari Pentakostanya orang Yahudi Israel pada zaman itu, ya, 3 tinggal. Tetapi syukur kepada Allah, perjanjian baru, Bapak Saudara, Pentakostanya berubah. Di hari Pentakosta yang sama, ketika bangsa Israel merayakan hari Pentakosta, ya, Pentakosta yang Tuhan hadirkan di perjanjian baru adalah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan turun untuk setiap orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, Bapak Saudara, murid-murid menerima kuasa Roh Kudus, ada lidah-lidah api turun, angin keras, lalu mereka berbahasa lain ya, Bapak Saudara, berbahasa dimengerti oleh orang-orang Yahudi diaspora. Banyak orang Yahudi diaspora keluar ke seluruh dunia, Bapak Saudara. Ada yang dari Mesir, ada dari Arab, dari Asia Kecil, Mesopotamia, datang untuk merayakan Pentakosta, ya, hari raya umat Israel, untuk merayakan mereka menerima hukum Taurat. Musa menerima hukum Taurat dari Allah di Gunung Sinai, Bapak Saudara. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Saudara? Ketika mereka berbahasa lain memuliakan Allah, lalu Petrus yang sebelumnya adalah orang yang sangat penakut, dia menyangkal Yesus 3 kali, Bapak Saudara. Dia dipenuhi kuasa Roh Kudus sehingga dia berani menyampaikan khotbah yang sungguh luar biasa. Kisah Para Rasul 2, Bapak Saudara bisa baca di rumah masing-masing, ya. Kisah Para Rasul 2, khotbah Petrus di situ. Sehingga ada, kalau di perjanjian lama 3.000 orang tewas, di perjanjian baru syukur pada Allah 3.000 orang percaya, dibaptis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Dan yang kita terima hari ini adalah persekot surga, jaminan surga, jaminan kekal, yaitu Roh Kudus. Sehingga ada lagu, ya, Roh Kudus jaminan bagian kita, haleluya. Lagu lama, ya, tapi lagu yang seharusnya kita pegang teguh karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa di ayat-ayat yang kita sebentar akan baca, Bapak Saudara, ya, menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah satu jaminan supaya kita tidak lagi ragu-ragu akan keselamatan kita, Bapak Saudara. Ya, kita akan lihat dalam Efesus pasal yang pertama ayat ke-3 sampai yang ke-17. Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-17. Saya rindu kita baca bersama-sama bergantian. Saya ayat 3, Bapak Saudara ayat 4, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu Efesus 1 ayat yang ke-3 dengan perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Perikop selanjutnya, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Sama-sama kita bacakan 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya, kalau kita baca sekali saja mungkin agak bingung, tetapi kalau kita baca di rumah berulang kali-kali bisa lebih paham, Mbak Saudara. Tapi saya akan jelaskan sedikit bagaimana Paulus menjelaskan tentang persekot ini. Ya, kita lihat next slide. Paulus meringkaskan rencana keselamatan yang kita terima, Mbak Saudara, melibatkan 3 pribadi. Ya, saya mau menekankan hal ini karena hari-hari ini banyak sekali pengajar-pengajar, ya, pengajar palsu yang kita mudah akses di YouTube dimanapun terjadi, yang tidak percaya tentang Tritunggal. Ya, wah ini Tritunggal itu sesat katanya. Roh Kudus itu bukan pribadi, Roh Kudus itu hanya hembusan, Roh Kudus itu hanya kekuatan, seperti itu ya. Padahal jelas kalau kita baca Alkitab secara kontekstual, tidak comot-comot ayat, Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, sangat jelas. Tapi kita akan melihat dari sudut pandang Paulus meringkaskan keselamatan kita. Jadi keselamatan kita itu, Bapak Saudara, diprakarsai oleh Allah sendiri. Dan Allah memiliki 3 pribadi. Bukan berarti Allah itu 3 ya, Bapak Saudara, tidak. Tetapi Allah, firman-Nya dan roh-Nya, ini adalah satu kesatuan. Tetapi karena Allah tidak terbatas, Dia memiliki 3 pribadi. Ya, firman Yesus Kristus, Allah, pribadi Allah, Bapa. Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, lalu roh Allah, Roh Kudus itu sendiri. Dan saya akan menjelaskan sedikit perbedaan fungsinya. Kalau di teks, kalau di situ mungkin nggak kelihatan ya, tapi saya sedikit jelaskan tentang Tritunggal ini. Ya, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi, Bapak Saudara, Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa. Ketiganya berbeda. Ketiganya tidak bercampur baur. Ya, kalau kita menjelaskan hal ini sangat penting karena apa?
ketika nanti diserang orang luar yang nggak paham tentang pemahaman ini, Bapak Saudara. Wah, kalau Yesus mati, siapa yang ada di surga? Seperti itu ya, membingungkan seringkali. Tetapi kalau kita paham konsep dasar ini tentang Tritunggal, kita akan bisa menjawab dengan lebih mudah, Bapak Saudara. Ya, Paulus menjelaskan mengenai rencana keselamatan Allah melibatkan 3 pribadi, Bapak Saudara. Yaitu Allah Bapa sendiri, Anak Yesus sebagai juru selamat, penebus kita, dan yang ketiga Roh Kudus yang kita akan bahas nanti selanjutnya. Ya, yang pertama Bapa dari sumber dari rencana keselamatan ini, Bapak Saudara. Kalau kita baca di ayat yang keempat sampai yang keenam, Allah lah pemrakarsa dari keselamatan itu. Kita yang hadir di tempat ini yang merupakan orang-orang pilihan Allah, ya, orang yang terpilih, orang yang sejak semula sebelum dunia dijadikan telah dipilih untuk diselamatkan, ya. Bahkan kita ditetapkan untuk ditebus di dalam Yesus Kristus di ayat 4. Lalu ayat 5, tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Lalu ayat 6 menjelaskan setelah Allah memilih dan menentukan orang-orang yang akan diselamatkan, siapa yang menjadi agen keselamatan? Yesus Kristus di poin selanjutnya. Jadi yang poin pertama, Bapa sumber dari rencana keselamatan, diprakarsai oleh Bapa. Lalu agen kedua, Anak Yesus, agen keselamatan. Di ayat 7 dijelaskan seperti itu, Bapak Saudara. Paulus menjelaskan di ayat 7 bagaimana kita diselamatkan dan diampuni dosa kita hanya oleh darah Yesus Kristus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena doa-doa kita, tapi hanya oleh darah Yesus Kristus. Bahkan tidak sampai di situ. Ayat 8 sampai 12 juga menjelaskan hal yang sama. Paulus menjelaskan melalui Yesus Kristuslah kita akan beroleh warisan surgawi yang adalah kehidupan kekal, Bapak Saudara. Ini ringkasan sedikit ya, Bapak Saudara, dan kita akan mengingat tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus yang nanti juga akan dilayani oleh pelayan-pelayan Tuhan. Kita akan terima tubuh dan darahnya mengingat penebusan yang seharusnya kita tidak layak, ya, tidak layak ditebus, seharusnya kita tidak layak diampuni. Tidak ada satu orang pun, satu manusia pun yang layak diampuni, tetapi Dia karena kasih karunia-Nya mengampuni setiap orang yang mau percaya kepadanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah satu karya terbesar sepanjang zaman yang seringkali orang Kristen sendiri anggap enteng karena sudah sering didengar. Padahal ini satu karya yang luar biasa yang seharusnya diingat. Bahkan setiap ibadah kita harus mengingat karya keselamatan Kristus. Karena ini karya yang pasti dan karya yang kekal. Yang ketiga yang kita juga akan bahas lebih mendalam di kesempatan sore hari ini yaitu Roh Kudus. Pribadi yang memberikan warisan sorgawi. Ya, warisan sorgawi itu akan terus kita miliki dengan dimateraikannya kita oleh Roh Kudus. Tadi kita sudah baca ayat 13 dan 14, Bapak Saudara. Bapak Saudara, semua yang saya jelaskan boleh Bapak Saudara bantah ketika itu berasal dari saya. Tetapi kalau berasal dari firman Tuhan, ya Bapak Saudara boleh cross check ke firman Tuhan, cari. Ya, kalau Bapak Saudara saya yang menjelaskan tidak sesuai firman Tuhan gitu, boleh Bapak Saudara nggak percaya. Tapi saya sarankan kalau melalui firman Tuhan ya, Bapak Saudara mesti cari. Benar nggak yang saya katakan seperti itu ya. Jadi saya nggak ngomong berdasarkan pemikiran saya, tetapi karena firman Tuhan yang ngomong bahwa Roh Kudus itu dimateraikan ke dalam setiap orang yang percaya. Ya, seperti itu Bapak Saudara. Kalau minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang Roh Kudus, sifat-sifat Roh Kudus itu progresif. Ya, ada tamu yang kemarin datang luar biasa bicara tentang buah roh, buah dari Roh Kudus, bukan buah-buah roh tapi buah satu single ya, satu roh, satu buah roh gitu ya, tetapi memiliki 9 rasa yang berbeda seperti itu Bapak Saudara. Lalu kita juga kemarin minggu-minggu yang lalu juga mendengarkan tentang hal sifat-sifat Roh Kudus. Roh Kudus itu Parakletos, Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera dan lain sebagainya Bapak Saudara. Tapi kita sekarang akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana Roh Kudus ini bekerja di dalam diri setiap orang percaya. Ya. Kalau hari-hari ini banyak sekali fenomenal, orang sangat suka dengan fenomenal, hal-hal yang kelihatannya mistis, kelihatannya keren ya. Suka sekali.
Apakah Roh Kudus ditandai dengan merinding-merinding? Nggak ada di Alkitab ya, Roh Kudus merinding-merinding nggak. Ya, Roh Kudus ditandai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, itu tidak bisa dilihat oleh mata doang, tidak bisa dilihat pakai otak kita, tapi baca kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Apa ciri-ciri Roh Kudus bekerja? Tapi saya akan mengambil dari ayat sini aja, Bapak Saudara, karena kita nggak mau lompat-lompat lari dari konteks. Ya, kita akan belajar tentang peran Roh Kudus di dalam diri kita, terkhusus dalam hal menjamin hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang di sini maksudnya apa? Yaitu pandangan terhadap peranan Roh Kudus yang membuat kita yakin dengan keselamatan yang kita terima. Bapak Saudara, ini juga pertanyaan buat kita semua ya. Banyak orang Kristen berjuang meyakini diri dengan keselamatan yang telah mereka miliki. Seringkali muncul beberapa pertanyaan di benak mereka. Saya yakin kita juga punya pertanyaan-pertanyaan ini. Dan saya dulu pernah juga merasakan pertanyaan hal ini, Bapak Saudara. Ada yang memiliki pertanyaan seperti ini. Ketika seseorang diselamatkan, apakah keselamatan yang diperolehnya berlaku untuk selamanya? Ya. Ataukah Allah mengambil kembali keselamatan yang sudah diberikan akibat orang tersebut melakukan dosa tertentu? Ataukah ya kita bisa masuk surga ketika kita tidak berbuat dosa sama sekali sampai kita mati? Ya, ketika kita menerima Yesus terus kita nggak berdosa sama sekali sampai ujung, sampai kita mati baru kita masuk surga. Apakah seperti itu? Ya, seringkali kita masih dipertanyakan hal-hal seperti ini. Masih ragu, oh saya nggak masuk surga kayaknya. Loh, ya kan? Padahal keselamatan yang diberikan Allah itu keselamatan yang bukan kemudahan, tapi keselamatan yang pasti. Sehingga Roh Kudus ya adalah satu pribadi yang meyakinkan akan keselamatan kita. Tidak hanya meyakinkan, kita akan melihat ya apa 2 poin penting yang dapat dipelajari dari teks ini. Kalau kita kembali melihat urutan rencana keselamatan Allah itu sendiri. Jadi pertanyaannya, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri setiap orang percaya? Yang pertama, Bapak Saudara, Roh Kudus hadir dalam hidup orang percaya. Ini kita paham ya, dia tidak hanya hadir di samping kita, tetapi dia ada di dalam kita. Dia Immanuel, Bapak Saudara, yang menyertai kita. Allah menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dia yang menolong kita dalam proses keselamatan hidup kita, Bapak Saudara. Roh Kudus hadir di dalam orang-orang percaya. Banyak yang beranggapan seperti ini ya. Oh, kamu menerima Roh Kudus kalau kamu cari Allah, seperti itu ya. Kamu akan terima Roh Kudus. Anggapan ini kurang tepat. Karena di ayat 13 tadi sudah dijelaskan ya. Paulus di ayat 13 menjelaskan semua orang percaya langsung menerima Roh Kudus pada saat mereka beriman pada Yesus Kristus. Langsung menerima, Bapak Saudara. Tapi pertanyaannya yang menjadi susah dijawab, sudahkah kita sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya. Sudahkah kita sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh, saya Kristen 30 tahun. Saya Kristen 40 tahun. Pertanyaannya, apakah kita Kristen KTP 40 tahun? Ataukah sungguh-sungguh mengikut Yesus? Mau memahami ajarannya, mau melakukan kehendaknya? Pertanyaannya seperti itu. Karena apa? Yudas yang adalah seorang murid Yesus yang mengikut Yesus 3,5 tahun lamanya, Bapak Saudara, melayani. Ternyata dia belum benar-benar percaya, Bapak Saudara. Dia mengikut Yesus karena motivasinya uang. Dia bendahara yang tidak jujur, Bapak Saudara. Dan akhirnya ya kita lihat dia sampai akhir tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dia hanya menyesal dan menangis, tetapi tidak memutuskan untuk percaya, Bapak Saudara. Ketika kita datang ke gereja mendengarkan khotbah yang sangat mengharukan, kita bisa menyesal, Bapak Saudara. Kita bisa menangis, tapi tidak dengan benar-benar percaya. Itu adalah keputusan dari dalam dan menyeluruh. Ketika kita sungguh-sungguh terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Saudara, tidak hanya di bibir, ya, tetapi di seluruh aspek hidup kita, Bapak Saudara. Roh Kudus itu langsung hadir dalam hidup kita, tidak tunggu waktu yang lama. Sehingga roh yang ada di dalamku lebih kuat daripada roh yang ada di dunia ini. Bisa dikatakan seperti itu. Karena Roh Kudus itu langsung hadir. Ini Paulus sendiri katakan di Efesus 1 ayat 13. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 juga kita akan buka bersama-sama Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, tak kasih penekanan, saya beri penekanan Bapak Saudara. Selama-lamanya, bukan sementara, bukan waktu tertentu, tapi selama-lamanya. Ini yang bilang Yesus, bukan saya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Ya, kata-katanya hurufnya dia ya. Ini sudah menjawab kalau Roh Kudus itu pribadi, bukan cuma hembusan, bukan cuma kuasa, tapi dia pribadi Allah. Dia, ya. Dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus bicara pada murid-murid sebelum dia meninggal bahwa ada roh penolong nanti yang akan nolong kamu melewati segala macam permasalahan, melewati segala macam rintangan yang menghadang ketika mereka memberitakan Injil amanat agung, Bapak Saudara. Ya, ini jelas Bapak Saudara bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi masalahnya tidak bisa dilihat Bapak Saudara. Bapak Saudara itu benar-benar percaya Yesus atau enggak. Karena hari-hari ini semua dapat dipalsukan. Kebaikan bisa dipalsukan, ya. Semuanya bisa dikerjakan. Ibadah, doa juga bisa dipalsukan, Bapak Saudara. Kita lihat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka beribadah, berdoa dipalsukan, bukan benar-benar mengasihi Allah, tetapi karena apa? Reputasi, uang, ya, banyak hal lain. Umat Israel memuji Tuhan dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Sehingga keselamatan, ya, Roh Kudus itu seharusnya otomatis diterima orang-orang yang sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara perlu sekali waktu menyatakan diri, ngomong dengan mulut, dengan hati, memberikan pikiran, perasaan, semua seluruh hidup untuk mengatakan, untuk memberitahu, mendeklarasikan bahwa Bapak Ibu Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, Yos nggak relevan, ya. Kok di gereja ngomongnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya pengalaman sendiri, Bapak Saudara. Ngobrol sama anak, sama seseorang. Saya tanya, mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di gereja, jemaat, sudah dari sekolah minggu. Bapak Saudara. Dia katakan, tidak. Saya kaget. Tapi ketika saya sampaikan Injil kebenaran, kasih Bapa, kasih Allah, ya, dia puji Tuhan dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ini bukan khotbah yang tidak relevan di gereja, Bapak Saudara. Ya, karena ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, mujizat luar biasa terjadi. Mereka mengikut Yesus. Di ayat-ayat yang terakhir ketika Yesus mendeklarasikan dirinya untuk mengikut dia, akulah roti hidup yang dari surga, dibilang kayak gitu. Wah, perkataanmu ini berat. Banyak orang-orang itu meninggalkan Yesus, Bapak Saudara. Bahkan sebagian besar yang katakan salibkan dia, mengatakan itu kepada ketika Yesus dihakimi, Bapak Saudara, adalah orang-orang yang mengecap
kebaikan Tuhan, yang merasakan mujizat Tuhan. Ya. Jadi bukan orang yang menikmati mujizat yang terima keselamatan, tetapi orang yang mau mengikut Yesus, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Tentunya saya rindu juga mujizat terjadi. Untuk apa? Untuk kesaksian, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi saja. Sehingga Roh Kudus itu hadir di dalam kita. Saat kita percaya kepada firman kebenaran tersebut dan percaya pada Kristus, maka Allah pada saat itu juga memateraikan kita dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai janjinya atau tanda bahwa kita akan mewarisi semua berkat-berkat surga untuk selama-lamanya. Sehingga yang kedua, ya, Roh Kudus itu meyakinkan kita kalau kita sudah memiliki Kristus dan kita adalah milik Kristus. Berapa banyak dari kita masih tidak yakin akan keselamatan kita? Saudara, mengapa? Pertanyaannya, mengapa Roh Kudus meyakinkan kita? Ya, jawabannya, Roh Kudus merupakan materai. Materai keselamatan itu, Bapak Saudara. Tahu materai, Bapak Saudara? Cap legalitas, ya, untuk menentukan bahwa ini asli, ini tidak asli. Ya, materai kalau dalam Perjanjian Lama merupakan perlindungan. Materai digunakan untuk melindungi benda atau benda yang ada di dalamnya supaya tidak dibuka. Seperti itu ya, Bapak Saudara. Ketika seorang percaya kepada Kristus, dia memateraikan atau Roh Kudus itu Allah memateraikan kita dengan Roh Kudus, Bapak Saudara. Dicap. Dan membuat keselamatan yang diterima oleh orang percaya itu aman, safe. Ya, aman, Bapak Saudara. Tidak akan ada satupun yang mampu merusakkan tanda yang sudah Allah berikan, tanda kepemilikan. Ya, materai itu menandai barang atau dokumen sebagai kepunyaan dari salah seorang yang memateraikannya. Contoh contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika mendapatkan ijazah, anak-anak muda ya dapat ijazah, terus sekolah biasanya ada cap sekolahnya itu ya. Cap sekolahnya itu untuk menandakan keaslian dokumen tersebut. Cap. Sama seperti itu. Ketika Roh Kudus dimateraikan di dalam kehidupan orang percaya, Bapak Saudara, itu sudah untuk selama-lamanya, Bapak Saudara. Yang bicara bukan saya tapi Alkitab. Ya, sehingga kalau kita bicara konteks firman Tuhan hari ini, melalui materai yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ia menjamin kita bahwa kita ini anaknya. Dan tidak ada satu pihak pun yang dapat merampas kita dari Allah. Roh Kuduslah jaminan keselamatan itu. Kok di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 atau 4, sekitar itu ya, 30 sampai 40 Bapak Saudara, bicara tentang tidak ada satupun yang bisa ya merampas kita dari kasih Kristus. Katakan ketelanjangankah, penganiayaankah, kematiankah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini bentuk ya Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita, memeteraikan keselamatan kita. Saudara, sehingga saya boleh katakan keselamatan kita pasti bukan mudah-mudahan. Keselamatan kita, saya boleh katakan, Bapak Saudara perhatikan, sekali selamat, tetap selamat. Wah, Yosua sesat, seperti ya. Berarti boleh bebas berbuat dosa dong. Gitu ya. Wah, kalau gitu besok saya berbuat dosa, karena kata Yosua besok sekali selamat tetap selamat. Seperti itu ya. Apakah seperti itu, Bapak Saudara? Tentunya saya tidak terlalu bodoh untuk mengiyakan hal itu. Yang dimaksud sekali selamat tetap selamat, Bapak Saudara. Allah itu tidak hanya, ya Bapak Saudara perhatikan, tidak hanya menyediakan keselamatan buat kita, Bapak Saudara. Ini kamu selamat, terus bebas melakukan dosa karena sudah diselamatkan, sudah ditebus dosa saya sekarang, sekarang sampai selama-lamanya, seperti itu. Tidak. Allah itu menyediakan komplit, Bapak Saudara. Dia menyediakan keselamatan sekaligus seluruh tetek bengek atau seluruh perangkat-perangkat ya, seluruh perangkat-perangkat untuk
memampukan kita berjalan dalam kebenaran, sehingga keselamatan itu dinyatakan secara nyata dalam hidup kita. Masih kurang paham ya, supaya nggak salah persepsi nanti. Salah persepsi dikatakan saya sesat seperti itu ya, salah nanti. Ya, wah nanti besok berbuat dosa, tidak seperti itu saudara ya. Allah memberikan keselamatan tidak hanya keselamatan. Ini hakmu, bukan itu ya. Tetapi dia memberikan tanggung jawab beserta dengan keselamatan itu. Untuk kita, bukan milik kita sendiri. Kita udah jadi milik Allah ketika kita menerima keselamatan itu. Sehingga seharusnya bukan responnya, oh ya udah besok berbuat dosa, minta ampun lagi diselamatkan. Ya bulan ini saya melakukan dosa lalu nanti perjamuan suci kudus lagi, seperti itu. Tidak seperti itu, Besar. Maksudnya seperti ini ya. Secara posisi, Pak Saudara. Secara posisi kita ini sudah diselamatkan nih. Ya, secara posisi Tuhan sudah memilih kita sejak semula. Tadi ayatnya ya, Bapa yang memilih kita sejak semula. Ayatnya di Efesus 1 ayat 3 tadi, ayat 3 sampai 6. Lalu secara progresif atau secara proses berkala, ya proses berkelanjutan, proses sehari-hari, Allah melalui Roh Kudus menyucikan kita. Ada namanya progressive sanctification, proses penyucian terus-menerus untuk orang-orang suci, Pak Saudara. Secara posisi kita ditentukan sudah orang benar, ya. Kita orang yang dibenarkan, kita orang yang dipilih. Tetapi secara progresif Allah menyediakan segala hal untuk memampukan kita melakukan kebenaran. Sehingga ketika kita mati itu, Bapak Saudara, kita menjadi berkat. Ya, seringkali Bapak Saudara, orang menyalahartikan hal ini. Padahal kalau kita belajar dalam sejarah gereja, Bapak Saudara, Martin Luther ada salah satu yang terkenal teolog. Bahkan sebelumnya ada yang namanya John Huss. Dia dibunuh, mati karena menyuarakan hal ini, Pak Saudara. Kalau dia mau nyaman-nyaman aja, Pak Saudara, sudah dia keep aja, diem aja, dia yang terima keselamatan, Pak Saudara. Ya sudah, nggak usah mati, seperti itu. Tetapi ketika dia menyuarakan, karena Alkitab berulang kali, Bapak Saudara boleh cek di Alkitab. Ya, keselamatan bukan karena usaha manusia. Keselamatan itu anugerah Allah. Allah memilih kita sejak semula. Ya, banyak ayat-ayatnya. Bapak Ibu Saudara boleh cek and recheck di firman Tuhan di Alkitab tentang hal ini. Keselamatan yang kita terima itu pasti, bukan mudah-mudahan. Sehingga apa yang membedakan kekristenan, Bapak Saudara, dengan agama-agama lain yang di luar, Bapak Saudara? Orang-orang yang memiliki percayaan lain percaya bahwa mereka diselamatkan bukan karena anugerah. Mereka diselamatkan karena perbuatan baik mereka. Ya, tapi orang Kristen tidak, sehingga orang Kristen tidak bisa bermegah. Ya, ketika dia diselamatkan, dia tidak sombong, tidak eksklusif, Pak Saudara. Busungkan dada seperti ini, oh saya diselamatkan. Tidak. Karena apa? Bukan perbuatannya. Bukan hasil usahanya, tapi pemberian Allah. Orang Kristen juga tidak bisa rendah diri. Wah, aku ini tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, terus akhirnya tidak mau melayani, tidak mau berkecimpung dalam kegiatan rohani yang Tuhan sudah sediakan misalnya. Karena apa? Rendah diri. Dan saya juga melakukan hal itu, seringkali saya rendah diri. Tapi Bapak Saudara, seharusnya ketika kita sungguh-sungguh terima keyakinan dari Roh Kudus yang memateraikan kita tidak minder, Bapak Saudara. Karena apa? Kita diselamatkan dengan darah yang mahal. Jadi orang Kristen tidak bisa sombong dan tidak bisa rendah diri. Orang Kristen berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak berdosa lagi, tidak melakukan dosa. Paulus yang menyuarakan tentang keselamatan ini, Bapak Saudara, ya, tidak salah meresponi keselamatan yang sekali selamat tetap selamat. Paulus meresponinya dengan rasa syukur sehingga dia melakukan yang terbaik. Aku ini seharusnya orang yang dimurkai. Dia membunuh jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Saudara. Dan Tuhan datang sendiri kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak Saudara. Lalu dia buta
dan memutuskan bertobat, terima Yesus, dan dia memberitakan Injil dengan berani. Dia tidak takut, Bapak Saudara, dengan tantangan yang dia hadapi, penjara, ya, penjara, kematian, penyiksaan, dera, cambukan. Dia nggak takut, Bapak Saudara. Karena apa? Dia merasakan kasih karunia dan merasakan Roh Kudus itu sudah memeteraikan. Keselamatan ini seharusnya tidak berhenti di saya. Dia paham keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia tidak hanya melulu keselamatan tok, tetapi keselamatan yang bertanggung jawab. Keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui dia, yang Tuhan kerjakan kepada dia, dan dia harus bekerja untuk menyabarkan Injil kepada orang lain. Jadi Roh Kudus bekerja, tidak hanya bekerja di dalam kita, tetapi dia bekerja melalui kita. Dia tidak hanya bekerja di dalam kita. Ya. Allah tidak bekerja egosentris, egois. Ya. Tetapi selalu Allah bekerja itu komunal. Ya, bekerja melalui kita. Kita dijadikan alat. Jadi Allah itu tidak hanya berhenti memberikan keselamatan, tetapi banyak tanggung jawab yang Tuhan sediakan. Ya, di samping-samping ya, dalam lingkaran keselamatan itu. Tetapi satu paket. Jadi nggak mungkin orang diselamatkan lalu nggak mau kerjakan kehendak Tuhan. Itu bukan orang yang diselamatkan, saya kira. Kristen KTP belum benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsepnya seperti itu. Oh, terus gimana Yosua? Kalau yang di Ibrani ada kata-kata murtad lagi. Ya. Murtad lagi maksudnya seperti apa? Maksudnya ada kata-kata lagi gitu ya. Jadi sebelumnya dia Kristen KTP, belum benar-benar menerima Yesus, lalu dia keluar dari agama Kristen, kepercayaan itu. Sehingga dikatakan murtad lagi. Sudah sebelumnya belum percaya, keluar lagi dari komunitas Kristen. Itu yang dimaksud murtad lagi, Bapak Saudara. Bukan berarti saya sudah percaya sungguh-sungguh lalu murtad. Tidak, saya katakan kalau dia orang-orang Kristen yang murtad, saya katakan belum benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum benar-benar terima Roh Kudus yang dimateraikan dalam kehidupan dia. Karena ini ayat firman Tuhan, saya tidak berani membantah ayat firman Tuhan. Ya, kalau Bapak Saudara tidak percaya, ada lagi di ayat lain, 2 Korintus 1 ayat 22 tentang materai Roh Kudus ini, Bapak Saudara. Saya bacakan 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semua ini tadi yang saya sudah jelaskan bukan hanya keselamatan, tapi atribut-atribut di dalam hal ini. Tanggung jawab kita melakukan kehendak Tuhan, tanggung jawab kita mengenal Dia lebih lagi hari ke hari, tanggung jawab kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, tanggung jawab kita untuk bersekutu, ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, menjadikan saksi. Tadi katakan 1 Korintus 1 kisah para rasul 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu kan, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, Bapak Saudara. Ini Bapak Saudara, ada lagi supaya menguatkan Bapak Saudara kalau masih kurang yakin. 2 Korintus 5 ayat 5 masih dengan konteks yang sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saya beri contoh sedikit, Bapak Saudara. Ya. Jaminan. Maksudnya seperti apa? Segala sesuatu diberikan untuk kita menerima keselamatan, untuk kita tetap aman dimateraikan dalam keselamatan itu. Saya beri contoh, misalnya, Saudara, saya hamba Tuhan. Ya, saya karena masih manusia biasa yang daging lemah, masih bisa jatuh bangun. Ya, ketika kita terima Yesus, bukan berarti kita kebal dosa, tidak.
Ya, tetapi kita tidak bisa hidup dalam dosa. Beda ya. Jatuh dalam dosa bisa, tetapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Saya beri contoh, Roh Kudus itu materai ya, yang membuat kita aman. Satu ketika saya, saudara, mengalami permasalahan berat ya, nggak ada yang tahu karena di gereja memuji Tuhan, semangat, berkhotbah berapi-api, tapi tidak ada yang tahu permasalahan masing-masing. Jadi saya yakin di tempat ini semua punya permasalahan masing-masing, beban masing-masing, pribadi lepas pribadi, dan nggak ada yang bisa mengentengkan permasalahan kita. Enteng masalahmu kayak gitu doang, nggak bisa ya. Karena kita di situasi yang berbeda-beda. Saya punya seperti itu permasalahan ya, dan saya memutuskan untuk mundur dari pelayanan. Kalau perlu udah nggak rohanian, nggak Tuhan-Tuhanan, Bapak Saudara. Tapi karena Roh Kudus memateraikan kita, bisa jadi. Nah ini contoh ya, Bapak Saudara, bukan saya benaran ya. Bisa jadi Roh Kudus kasih saya musibah misalnya. Oh bukan kasih ya. Allah izinkan kita menerima musibah. Ketika kita misalnya saya dibuat sakit seperti itu ya, sakit keras, lalu saya menangis di hadapan Tuhan, minta ampun Tuhan, minta tolong. Sehingga saya kembali mendekat kepada Tuhan. Sebelumnya saya undur daripada Tuhan. Ya, lalu Tuhan izinkan masalah terjadi supaya apa? Supaya kembali daripada Tuhan. Ini termasuk materai Roh Kudus. Roh Kudus izinkan. Allah izinkan kita mengalami permasalahan. Atau sebaliknya, Bapak Saudara. Bapak Saudara mengalami kejatuhan yang berat. Lalu Bapak Saudara mulai enggak percaya kuasa Tuhan. Bapak Saudara mulai undur dari persekutuan ibadah. Bapak Saudara mulai meninggalkan Tuhan karena masalah mungkin perekonomian atau masalah keluarga hancur, Bapak Saudara. Tapi Roh Kudus bekerja ini. Tiba-tiba memulihkan, ada harapan di dalam pekerjaan kita tiba-tiba dibawa naik ke atas lagi. Ya, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan apapun, Pak naik. Sehingga kita mulai melihat lagi, percaya, oh ya kuasa Tuhan ini ada. Kita balik lagi mendekat sama Dia. Ini materai Roh Kudus, Saudara. Ya, yang membuat kita tetap aman dalam keselamatan, yang membuat kita tidak jauh daripada Tuhan. Kita kembali lagi pada Tuhan, kita kembali lagi pada Tuhan. Jujur saja Bapak Saudara, bukan hanya Bapak Saudara yang seringkali tidak setia, tapi saya seringkali tidak setia kepada Tuhan karena manusia. Karena dosa daging keturunan Adam dan Hawa ini. Ya. Jadi tidak ada lagi ya yang bicara tentang keselamatan kita diperoleh oleh kebaikan kita. Tidak, konsepnya berbeda. Justru kita dimampukan berbuat baik, dimampukan melakukan kebenaran ketika kita sudah diselamatkan. Sebelum kita diselamatkan, kita bisa berbuat baik. Tetapi baik yang mungkin tidak benar dengan motivasi-motivasi tertentu. Kalau sebelumnya kita belum percaya Yesus, kita berbuat baik misalnya untuk memperoleh keselamatan. Pamrih Bapak Saudara ya. Ya berbuat baik ya untuk terima keselamatan. Atau orang-orang di luar sana berbuat baik untuk dapat predikat dermawan. Berbuat baik atau melakukan hal-hal yang sosial dan lain sebagainya untuk dilihat reputasi dan lain sebagainya. Tetapi ketika mengenal Kristus Bapak Saudara. Ketika mengenal Kristus Bapak Saudara. Tidak ada lagi pamrih lagi. Kenapa? Saya menolong orang karena terlebih dahulu Kristus sudah menolong saya. Bentuk rasa syukur saya, bentuk kasih saya kepada Kristus. Saya mengampuni orang. Orang itu buencekno juwaji megeli Bapak Saudara, yang tidak layak diampuni. Tetapi saya mau mengampuni orang itu. Karena apa? Bapak Saudara, karena Kristus terlebih dahulu mengampuni saya yang siapa saya ini berdosa. Saya harusnya dimurkai, harusnya masuk neraka, tetapi Kristus ya karena kasih karunia-Nya menyelamatkan kita begitu saja. Bahkan Dia katakan Allah mengasihi kita sejak kita dalam dosa, Bapak Saudara, di Roma. Ketika kita berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Allah ke manusia, apalagi manusia ke manusia. Seharusnya orang percaya itu saling mengampuni, saling mengasihi. Dan itu saya nggak katakan langsung instan begitu saja. Oh terima Yesus langsung bisa ngampuni, enggak. Juga ada proses tadi saya katakan progressive sanctification. Dalam hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan saudara, hubungan apapun. Bapak Saudara, ada progres
Wah, saya gak suka sama orang itu, saya gak mau ke gereja. Wah, Tuhan proses, hati-hati Bapak Saudara. Kalau kita tidak mau mengampuni seperti Allah mengampuni, siap-siap menerima prosesnya Tuhan. Ya. Prosesnya Tuhan bisa baik, bisa terlihat buruk, tapi segalanya mendatangkan kebaikan. Itu yang dimaksud di Roma. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang percaya. Itu masuknya Bapak Saudara. Sehingga Roh Kudus merupakan materai. Tidak berhenti di situ saja. Roh Kudus tidak membuat hanya kita aman dalam keselamatan kita, ya, dengan atribut-atribut yang memproses kita untuk tetap dijaga dalam perlindungan Tuhan, ya, untuk keselamatan kita tetap sama, Saudara. Tetapi Roh Kudus merupakan bagian kehidupan kekal. Ini yang dimaksud persekot, Saudara. Ya, Roh Kudus merupakan hal pertama yang kita dapatkan dari janji hidup kekal. Kalau Bapak Yosef Yunando kemarin bilang agak sedikit ekstrim, Bapak Saudara, ngomongnya seperti ini ya. Lebih baik di neraka bersama Yesus daripada di sorga sendirian. Bilangnya seperti itu ya, Bapak Saudara. Itu bicara tentang presence of God. Bicara tentang kehadiran Tuhan itu yang adalah sukacita. Bukan tempatnya, tapi kehadirannya Allah. Sehingga Roh Kudus ketika memenuhi hidup kita, makanya kenapa kita tidak hanya cuma meminta Roh Kudus hadir, tetapi memenuhi hidup kita. Karena apa? Presence of God, sukacita, surga itu. Kenapa di surga bisa sukacita, tidak ada kertak gigi dan lain sebagainya? Karena presence of God. Jadi ketika Roh Kudus atau presence of God itu kehadiran Tuhan ya, supaya lebih mudah, bahasanya lupa bahasa Inggris. Sehingga sama seperti itu, ketika Roh Kudus hadir di dalam dunia, Bapak Saudara, seharusnya ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita itu mencicipi surga tapi di bumi. Dan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bapak Saudara harus minta pada Tuhan, penuhi saya Roh Kudus, supaya sukacita yang tak terkatakan, sukacita yang tidak terbatas oleh situasi kondisi apapun yang Bapak Saudara alami sekarang. Damai sejahtera itu memenuhi hidup kita, Bapak Saudara. Sehingga Roh Kudus merupakan bagian kehidupan kekal, persekot, jaminan ketika kita terima keselamatan itu. Dan kehidupan kekal itu, presence of God, sukacita itu memenuhi hidup kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Saudara mengalami kepahitan, mengalami kesedihan, mengalami duka cita, atau sudah mulai mengalami di zona nyaman. Yang ngerasa ya udahlah santai aja, nggak rohani ya nggak apa-apa, nggak Alkitab nggak Roh Kudus ya nggak apa-apa. Mungkin mengalami hal itu, atau mungkin hari-hari Bapak Saudara mengalami duka cita yang luar biasa, Bapak Saudara, atau Bapak Saudara mengalami permasalahan pergumulan di dunia ini sehingga Bapak Saudara mulai undur daripada Tuhan, atau saudara Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara Bapak Saudara yang ada di luar gereja. Kalau Bapak Saudara sudah menerima Roh Kudus yang menjadi bahagia kehidupan kekal yang memenuhi hidup Bapak Saudara, yang memiliki sukacita yang tak terkatakan, kepastian keselamatan. Yes, saya masuk surga. Yes, saya mau melakukan kebenaran. Saya benci dosa. Itu satu paket Bapak Saudara. Sehingga kita akan dengan punya gairah untuk, wah, ayo kamu ikut Yesus, terima Yesus. Kita bisa katakan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Roh Kudus yang memenuhi kita, memberanikan kita untuk bersaksi. Petrus Bapak Saudara, yang nyangkal Yesus, pegel saya kalau baca ceritanya Petrus itu Bapak Saudara. Tapi mungkin saya kalau di situasi Petrus juga sama, takut Bapak. Ketika Roh Kudus turun Bapak Saudara, memenuhi murid-murid yang di loteng, dia berani. Ya 3.000 percaya Bapak Saudara. Bukan tentang jumlah saya katakan, tapi tentang keberaniannya untuk mengabarkan kebenaran Injil kepada orang-orang yang notabene ngomong salibkan dia. Mereka terharu, dikatakan di Kisah Para Rasul, Bapak Saudara bisa baca, terharu. Lalu mereka memutuskan terima Yesus. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Paulus katakan dibaptis, terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. 3.000 orang
percaya. Dan 3.000 orang ini, mulai dari 3.000 orang, mereka mulai bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tadi malam saya sampaikan di pemuda. Mereka mulai bersehati, mulai sering bersekutu, makan bersama, ya kumpul bersama, ngobrolin tentang pengajaran. Ya mereka mulai membagi-bagikan yang menjadi milik mereka, bicara soal keseimbangan. Ya, kalau ada yang kurang dicukupi, sampai kalau zaman itu sampai dijual rumahnya. Karena ketimpangan sosial yang begitu besar. Kalau sekarang ya ketimpangannya nggak terlalu besar, ya nggak sampai jual rumah ya saudara. Seperti itu. Ya, karena apa? Ada Roh Kudus yang meluap-luap. Ya, jadi bukan hanya hal supranatural yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi kita. Bisa jadi terjadi kalau Tuhan izinkan. Misalnya kita ke pelosok ya, mau dibunuh sama suku-suku yang misalnya seperti itu, kita bisa kerjakan mujizat. Seperti itu, mungkin itu kontekstual Pak Saudara, tergantung di mana kita, tergantung bagaimana yang kita hadapi Pak Saudara. Tapi kalau kita menghadapi hal-hal yang natural, Roh Kudus juga bekerja secara natural Pak Saudara. Progresif. Kita dibawa naik perlahan satu tingkat. Ada yang bisa cepat, ada yang lambat. Dan satu tubuh Kristus itu tidak tarik menarik, cepat naik, ayo harus cepat dewasa, nggak bisa Pak Saudara. Semua akan saling melengkapi, membangun satu dengan yang lain. Ya, sehingga damai sejahtera Kristus itu meluap-luap dalam kehidupan kita, Pak Saudara. Jadi dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, seolah-olah kita sudah berada di kehidupan kekal bersama dengan Allah, karena kita sudah bisa merasakan sukacita di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita bisa merasakan keintiman hidup bersama dengan Tuhan dan bisa mengenal Tuhan lebih lagi, adalah satu anugerah, Pak Saudara. Yang seharusnya dunia yang udah dikutuk, dunia ini dikutuk ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang isinya harusnya hanya kejahatan demi kejahatan. Mungkin ada kebaikan tapi dibalut, itu cuma hanya pembalut kejahatan. Ya, kejahatan, kemunafikan, kejahatan, iri dengki dan lain sebagainya. Ya, egoisme dan lain sebagainya, Pak Saudara. Di tengah dunia yang terkutuk ini, kita bisa merasakan kasih Allah. Itu adalah kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Surga di bumi, kalau di doa Bapa kami katakan. Itulah mengapa Roh Kudus merupakan persekot kehidupan kita. Kesimpulannya Bapak Saudara, saya undang pemain musik maju ke depan, kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Jika kita telah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, maka Allah memberi Roh Kudus sebagai materai dan jaminan hidup kekal pada kita. Ketika kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, maka kita telah dibayar lunas, sehingga bagian kita seperti di ayat 14b katakan, yaitu kita harus hidup memuji dan memuliakan Dia. Hidup kita lagi bukan hidup milik saya, bukan, tapi hidup milik Kristus, dan ditujukan untuk kemuliaan Kristus. Jadi keselamatan, sekali selamat tetap selamat, bukan bicara tentang keselamatan yang bebas sakarepmu dewe, tapi keselamatan yang bebas bertanggung jawab. Ada tanggung jawab yang Tuhan juga kerjakan ketika Tuhan kasih atribut-atribut lain dalam keselamatan kita. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah bisa hidup memuliakan Tuhan jika kita masih ragu-ragu dengan keselamatan yang telah kita terima. Saya mau tanya Bapak Saudara, masih ragu-ragukah kalau Bapak Saudara akan menerima hidup yang kekal? Jawab masing-masing di hati Bapak Saudara. Kalau masih ragu-ragu, minta Roh Kudus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena materainya itu dikatakan selama-lamanya. Roh Kudus jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seutuhnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali kepada doktrin keselamatan. Bahwa keselamatan yang kita terima tidak akan pernah hilang. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita bisa hidup sembarangan dan seenaknya. Ada bagian yang kita bagian di mana kita harus terus lakukan yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita itu seharusnya mempengaruhi cara kita berdoa, cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak. Bahkan terlebih lagi seharusnya kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita mempengaruhi cara atau gaya hidup kita. Tidak hanya di dalam gereja, tapi dimanapun kita berada.